Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Bang Ajoy Jalan-Jalan. Bang Ajoy hari ini naik kereta apa nih namanya, Dek? Argo Muria. Argo Muria. Jurusan Semarang Tawang. Habis dari Semarang kita akan naik travel ke Jogja. Seperti biasa, Bang Ajoy ngasuh nih Ngangon alias Ngangon. Ngangon si Bontot. Ya, yang mau ketemu pacarnya di Yogyakarta. Yuk. Kita di Gambir. Ayo kita naik. Jangan malu-malu, Boston nggak ikut, jadi terpaksa dikira jadi kameramen. Saya lagi ada di kota Semarang. Nah, kita mau menuju ke tempat ayo dolan nang Lawang Sewu. Lawang Sewu ini tiket masuk kalau hari biasa ini 20.000. Mbak, kalau hari biasa 20.000 ya, Mbak? Mana, Bapak? Kalau hari biasa 20.000. Dewasa 20.000, anak 10.000. Kalau hari ini, kalau harganya Sabtu Minggu juga sama ya? sama. 20.000 dewasa. Oke, makasih, Mbak. Nah, ini di langkah awal kita sudah ada di jasa pemandu Lawang Sewu. Kalau pakai pemandu jasa berapa, Mas? Kita standarnya 75.000. 75.000 ya? Dek, gimana Dek? Mau pakai Dek? Hah? Ayo Mas, boleh Mas? Nah. Ketemu di dalam ya Bapak ya? Oke, ya makasih Mas ya. Jadi untuk memakai jasa pemandu wisata itu kita memakai jasanya 75.000. Nah, di langkah awal kita sudah masuk di sini nih. Nah, nah, pemandu kita nih namanya siapa Mas sampai Mas? Nama saya Darmawan Prasetyo Bapak. Mas Darmawan Prasetyo. Jadi panggilan Mas Dar apa Mas Pras nih? Mas Iwan Pak. Oh, Mas Iwan ya, Darmawan. Masih panggilan itu orang tua saya jadi nggak tahu juga sih. Oh gitu ya. Oke Mas. Namanya Darmawan tapi kok panggilannya Iwan. Iwan ya. Untung nggak Dharma juga lagi. Iya Bapak. Biasanya kalau Darmawan itu orangnya berderma nih. Ya, berarti nggak dibayar nggak apa-apa ya. Oke Mas Iwan ya. Kita di sini dulu Bapak. Ya. Bangunan Lawang itu sebenarnya bangunannya ada banyak sekali Bapak. Ya. Karena memang ini sebenarnya dulu itu difungsikan sebagai kantor kereta api Belanda pertama kalinya di Indonesia. Kantor kereta api Belanda pertama kali. Tahun berapa tuh Mas Iwan? 1904. 1904. Terakhir digunakan oleh Belanda tahun berapa ini? Tahun 49 Bapak. Tahun 49. Itu karena memang dulu kepemilikannya setelah Belanda. Ya. Itu Nippon. Nippon. Jepang. Jepang ya. Jepang itu untuk Ryokoku Shokoku, kantor kereta api Jepang. Ya. Nah, setelah itu baru agresi militer Belanda kedua, Pak. Tahun 9. Ya. Ya. Itu yang terakhir. Ya. Terus sempat DKA Jawatan Kereta Api Indonesia. Sampai tahun Itu sekitar tahun 80-an. Ya. Nah, setelah itu baru dipinjam sama Kodam. Kodam. Iya. Militer kita kan Ya. di Semarang, Ya. Pak Diponegoro itu terakhir tahun 94. 94. Iya. Setelah itu baru digunakan. Belum Pak, jadi kosong dulu. Kosong dulu. Kosong dulu, belum ada perawatan sama sekali. Baru ada pengelola itu 2008. 2008. Mas Iwan, kenapa disebut Lawang Sewu? Apa pintunya banyak ada 1000? Lawang Sewu itu kan hanya nama bahasa Jawa ya Bapak. Iya. Lawang itu pintu, Sewu 1000. Itu hanya istilah saja.
karena memang pintunya banyak, Iya, dia iya. disebut Lawang Sewu. Oh, gitu ya. Masalah kita itu sebenarnya banyak kosakata yang akhirnya membuat mudah diingat. Iya. Oh. Hewan kaki 1000, padahal kan ada namanya lipan. Ya Bapak Ibu. Nyuwun sewu kalau istilah Jawa, Iya. jadi ngelewatin orang tua yang lebih tua, dia saking banyaknya minta maaf, nyuwun sewu. Nyun Sewu ya. Ada curug sewu, padahal kan ada berapa aja sih. Candi Sewu ya. Betul sekali. Oke. Itu aja nama. Siap. Kalau sama aslinya itu nama Belanda Bapak Ibu. Apa itu? Ada singkatannya tuh NISM. NISM. Ya, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Nah, itu kalau di Indonesia kan perusahaan jalur kereta api Hindia Belanda. Oke. Kalau di tempat Bapak ada Pak, namanya BIOS, Stasiun Jakarta Kota. Iya, BIOS. Itu singkatan Kak. Ah. Kepanjangannya Batavia Oosterspoorwegmaatschappij. Itu perusahaan swasta juga. Belanda juga punya ya? Belanda karena memang zaman dulu itu swasta Ibu, nggak ada yang pemerintah. Jadi banyak perusahaan kereta api swasta itu kecil-kecil. Cuman ini yang paling terbesar pada waktu itu dan pertama kali. Seperti ini. Ini memang nggak ada lampunya apa memang gelap begini Mas Iwan? Ada Bapak, tapi belum dinyalakan. Oh, karena ini masih siang hari ya Mas Iwan ya? Terus alasannya kenapa mereka bikin jendela banyak, Hah? pintu banyak? Iya. Itu kan dulu belum ada teknologi yang memadai seperti kipas angin dan AC. Jadi mereka masih pakai natural nih. Iya. Ini walaupun begini karena banyak ventilasi jadi nggak panas Mas Iwan ya? Terus saya lihat banyak Berkolaborasi. bolong-bolong lobong-lobong gitu ya? Seperti ini kan contohnya nih Bapak. Iya. Ini pintu, ya kan? Atas ada jendela. Iya, Atasnya ada sirkulasi udara. Iya, Gimana iya. enggak udara keluar masuk dengan mudah? betul. Nah, bayangkan kalau di zaman dulu ada kipas angin sama AC, mungkin nggak terlalu berfungsi dengan Iya, baik betul. di zaman dulu. Gitu. Karena memang mereka Mas Iwan berarti ini kotak-kotak ini ruangan-ruangan dulu mungkin buat bagian divisi apa gitu mungkin ya? jadi ruang kerja itu Ruang kerja mereka ya? Oke, nah ini apa nih? Apa nih? Mas Iwan, prasasti apa ini? ini sebuah hadiah sebenarnya Pak. Sebuah? Sebuah hadiah batu alami, batu marmer putih. Ya? Ini diberikan kepada direksi utamanya yang bernama Gizi Daun. Oh, Gizi Daun. Ya, ini direksi utamanya dulu. Hah? Sebelum dia itu diganti, ya kan? Akhirnya dibikin seperti Tahun berapa ini? Nggak ada tahun? 1913 Bapak. 1913 ya? Oke. Jadi import dari Nederland langsung ya? Kalau bahannya dari kita. Oh, dari kita. Cuma ini. peralatannya kami sudah Oke. Nah, ini ruang pekerja buat kaum pribumi ya. Yang istimewa dari di sini apa Mas Iwan untuk pribumi ini Mas Iwan? Kalau di pribumi nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang istimewa ya? Jabatan paling tertinggi apa di sini tingkatannya Mas Iwan? Lebih ke karyawan aja sih Pak. Karyawan aja ya? Bukan Polisi kereta api ada. polisi kereta apinya ada di sini ya? Coba bisa bayangkan kalau ini terjadi malam hari tidak ada lampu. Wah, berani deh. Mas Iwan juga nggak berani deh. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai jam 8 malam Pak. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu sampai jam 8 malam. Kalau hari biasa jam berapa Mas? Jam 5 sore. Oh, jam 5 sore ya? Ini belum ada perubahan lagi loh Bapak. Sebelumnya kan sebelum ada pandemi itu dulu setiap hari buka sampai jam 9 malam. Nah, yang lebih unik itu Mas pemirsa, liatin. Dia punya jendela, bentuknya bukan kalau di kita ini terbaliknya dari bawah, tapi ini dari atas pemirsa. Liatin. Dengan kualitas kaca yang bening-bening banget. Tuh. Bukan kaleng-kaleng, bukan kaca-kaca. Nah. Ini kan seperti ini pemirsa. Nah, ini menceritakan tentang di zaman dulu yang pemeriksaan. Nah, liatin masyarakat kita, masyarakat pribumi Indonesia yang sedang diperiksa oleh tentara Belanda atau yang disebut kenil.
Belanda itu namanya tegel. Tegel, iya Kita tegel. nyebutnya tegel. Tegel betul. Dia bahasa Belanda. Oh ini berarti ini tegel ini tegel dari masih asli zaman Belanda nih. Nah ini apa nih Mas Iwan nih? Kalau ini mainan untuk lokomotifnya. Oh dari kayu. Kalau ini bener ya, ini asli nih ya. Kalau ini bukan asli Pak. Oh bukan asli. Jadi yang asli itu yang di luar. Yang di luar tadi ya, depan juga ada ya. Jadi ini hanya untuk rambu kereta api. Oh ya. Nah ini foto-foto zaman Belanda nih Mas Iwan ya. Nah ini posisi di pasar mana nih Mas Iwan? Itu di daerah Jatinegara ya Pak. Hah? Jatinegara. Oh Jatinegara. Oke. Terus ini yang di Cipularang loh Pak. Cipularang. Yang sampai sekarang masih kita nikmati. Oh iya yang Jadi, keren. di sana itu ada jalurnya sedikit ekstrim berbelok gitu. Iya. Jangan sampai gitu. Ini ya jembatan ini ya. Iya, sebelum ada jalan tol katanya. Iya. Oke. Ini foto awal mulanya Bapak, namanya Lawang Sewu. Oh ini foto Dulunya. Lawang Sewu ya. Dan masih tetap seperti ini kan? Nah, ini batu batanya Bapak, lihat. Oh batu bata yang melekat di sini ya. Nah, ini pabriknya di Kota Vedu. Pabrik batanya ini memang import dari Belanda pemirsa. Yang ini dibangun 1907. Buatan batu-batu ini memang dibuat dari tahun 1907. Nah ini pemirsa salah satu alat untuk mengatur jalur kereta api. Ini ada sepur 1, sepur 2, sepur 3, sinyal muka. Ini berarti kalau mau narik seperti ini pemirsa. Nah ini kita ada slot-slot zaman Belanda, seperti kayak kunci, anak kuncinya. Nah ini orisinalnya seperti ini pemirsa. Nah ini kawat-kawat orisinalnya seperti ini. Nah ini bahan-bahan yang dibuat untuk tadi bata, serta ada sirlak atau pelepah pisang untuk pernis-pernisnya pemirsa. Nah ini proses pemugaran Lawang Sewu karena ini termasuk cagar budaya yang sudah dilindungi, dibangun sejak 1906, ada 1914, 1916. Memang pembangunannya cukup memakan waktu pemirsa. Nah akhirnya kita ada posisi di liatin pohon ini. Mas Iwan, ini boleh tahu nih pohon ini udah berapa ratus tahun umurnya Mas Iwan? Ini sudah 104 tahun kurang lebih Bapak. 104 tahun Mas Iwan ya? Iya. Ini namanya pohon apa? Mangga Tali Jiwo. Mangga Tali Jiwo. Ya. Kenapa disebutin Mangga Tali Jiwo? Jadi kalau di daerah Jawa itu tali jiwo itu untuk mengikat jiwanya orang-orang kita yang makan, jadi biar bareng-bareng Bapak. Kalau gitu ada buahnya memang Mas Iwan? Ada, dan masih berbuah sampai sekarang. Oh, rasanya seperti apa Mas Iwan? Kalau sekarang rasanya udah berbeda Bapak. Kalau dulu itu Rasa keju mungkin dulunya, karena Belanda ya. tetap merasa mangga, cuman bedanya dengan Ya? mangga yang lain. Ini kondisi mentah dimakan manis. Kondisi mentah dimakan manis. Itulah mangga tali jiwo atau lali jiwo. Ini sebuah bangunan toilet. Jadi Toilet? kalau di tempat kita hampir mirip seperti rumah. Bayangkan toilet sebesar seperti rumah. Seperti ini ya. Jadi lantai 1 sendiri, lantai 2 sendiri. Di dalamnya itu untuk ada urinoir laki-lakinya ada sendiri dan ada wastafelnya yang masih nyatu. Zaman dulu udah ada urinior seperti ini. Benar sekali Bapak. Seperti ini contohnya nih. Oh ini asli. Masih asli Bapak. Ini sampelnya pabriknya. Padat Amsterdam. Jadi bukan separuh-separuh tapi jadi persegi panjang yang ini pun ini ya. nggak hilang Pak. Nggak hilang ya, Amsterdam ya. Terus urinoirnya di sini nih Bapak. Buat laki-laki. Mbak, sorry ya Mbak. Ada pijakan kakinya. Mantap. Kualitasnya bagus Pak.
Di zaman dulu aja udah ada men. Itu pipa-pipa besi semua, cuman kerannya udah diganti. Keran ini nggak original ya, cuma ini besi semua original ya mas ya. Ya, itu yang larinya ke depan ketemu dengan wastafel. Alirannya seperti ini. Jadi di zaman dulu aja udah seperti ini ya. Bener guys. Hebat. Seukuran toilet tuh. Seukuran toilet ya. Ini semuanya jadi ini bata-bata melengkung ya. Semuanya dari zaman Belanda ini. Nah. Bangunannya seperti ini. Mbak kerja udah berapa lama, Mbak? 23 tahun, Pak. 23 tahun ngosekin kamar mandi Belanda aja nih. Udah 23 tahun ya, Mbak. Tapi menikmati dan menghayati banget pekerjaannya ya. Iya, Pak. Dengan ibu siapa nih? Ibu Lis. Umur berapa sekarang, Bu Lis? 48. Oh, 48 masih muda kalau gitu. Bu Lis, boleh nggak saya ngasih sedikit rezeki, Bu Lis? Terima kasih ya, Bapak. Sehat terus ya, Bu Lis ya. Ya, kita lihat pemirsa, ada bapak-bapak yang kasihan pemirsa, kita lihat. Itu pemirsa. Pak, sopo Pak? Main apa? Hah? Main. Gitu ya? Bapak ini juga yang bersih-bersihin sini, Pak. Oh, Bapak ini yang suka bersih-bersih di sini ya? Ya. Pak nih Pak, Ya. ada sedikit Pak rezeki Pak. Nih buat Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Bapak kerja di tahun berapa Pak? Di sini. Ya. Dari 2009. Oh 2009. Gaji berapa Pak di sini Pak? Boleh tahu nggak? UMR apa? UMR Semarang piro sih Pak? Lumayan apa? 2.800.000 ya? Lumayan lah Pak lah. 27. 27 ya? Ya beda 100 lah Pak. Terima kasih, Pak. Oke Pak, monggo Pak. Nah. Oke, kemana lagi Mas Iwan? Oke. Namanya siapa kucingnya? Macan. Oh, Soalnya apa? Bulunya hampir mirip seperti mas. iya seperti macan ya.